Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Apabila ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya, demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tambahkanlah iman kami. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Bacaan-bacaan suci pada hari Minggu ke-27 ini mengajak kita untuk melihat sikap iman kita masing-masing. Dalam hal ini, sikap iman yang dibangun bagi seorang hamba kepada tuannya. Sikap hamba adalah model sikap iman, beriman sebagai seorang hamba. Bagaimana sikap iman itu dapat dijalankan? Pertama, memiliki sikap loyal kepada tuannya. Sikap loyalitas inilah yang membuat kita dapat diandalkan dan dipercaya. Iman yang berkualitas membuat kita menjadi pengikut Kristus yang dapat dipercaya dan diandalkan. Kedua, siap sedia bereaksi dan menanggapi pesan, perintah dan kehendak Tuhan. Dengan demikian seluruh hidup, tindakan dan perhatian seorang hamba senantiasa memandang ke arah tuannya. Setiap gerakan tuannya adalah tanda dan pesan untuk dijalankan. Beriman sebagai hamba berarti terus-menerus mencari dan mendalami serta merumuskan aksi berkaitan dengan kehendak dan rencana Tuhan bagi kita semua, bagi sesama dan lingkungan. Ketiga, tidak mengklaim atau menuntut apapun sebagai balas jasa. Seorang hamba tidak dapat menuntut balas jasa atau pujian dari tuannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan Injil terlebih khusus, Yesus menjelaskan tentang hal pentingnya memiliki iman dan apa yang dapat dilakukan dengan iman. Tentunya para rasul sudah memahami akan hal ini. Itu sebabnya mereka meminta tambahan iman. Jika iman tidak penting, tentunya tidak berguna meminta tambahan iman.
Tuhan Yesus menegaskan bahwa memiliki iman itu sudah cukup. Iman itu harus dinyatakan dalam pekerjaan dan tanggung jawab sehari-hari yang biasa dan sederhana. Beriman adalah setia melakukan apa yang harus dikerjakan dalam hidup sehari-hari. Para murid berseru kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Seruan ini menunjukkan pemahaman para murid bahwa iman adalah sesuatu yang dapat diukur dengan kuantitas. Iman itu ada yang besar dan kecil, sehingga mereka berseru, "Tambahkanlah iman kami." Para murid merindukan iman yang lebih banyak dan besar, tetapi Yesus memberikan pemahaman lain. Maksud dari perkataan Tuhan Yesus bahwa tidak ada yang perlu ditambahkan. Iman sebesar biji sesawi itu sudah cukup. Sebab iman bukan perkara besar atau kecil, sedikit atau banyak, atau sudah beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh secara kokoh, baik dan benar. Iman bukanlah sebuah benda, gagasan atau konsep yang bisa ditambah atau dikurangi. Iman adalah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Bila mana Allah menganugerahkan iman, maka kita percaya akan memperoleh kekuatan untuk menaati kehendak Allah. Melalui iman yang dianugerahkan oleh Allah, kita dapat dijauhkan dari segala kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan kita. Kekuatan iman dibutuhkan agar setiap orang yang percaya dapat menyikapi secara tepat segala hal yang kita hadapi. Ketika kita berdoa memohon, "Tuhan, tambahkanlah iman kami," bukan lagi untuk memperbanyak jumlah iman, melainkan untuk meneguhkan iman dan setia mewujudkannya dalam perbuatan-perbuatan baik kita setiap hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.